juga kan. Dracula ini dia. Oke, jadi kita masuk ke materi baru ya. Itu ada di cascading style sheet. Saya coba untuk menjelaskan dulu secara prinsip ya, apa aja yang akan kita pelajari di cascading style sheet ini. Sebentar, saya coba buat struktur dasarnya dulu. CSS, pastikan kalian juga mempelajari dulu ya, jangan ada yang ngikut ngoding, jangan ada yang ya sibuk sendiri. Sekarang fokus dulu untuk melihat materinya supaya nanti nggak ini ya, nggak bingung. Kecuali Kak Nata yang lagi kuliah gitu ya. Kalau lagi kuliah kan beda cerita. Iya, dia keluar dari meeting, tapi nggak apa-apa. Oke, kalau gitu kita lanjutkan materi kita, start dari overview sampai nanti di jam 10 ya kita selesai. Jadi kayak biasa saya coba untuk menjelaskan dulu tentang CSS gitu ya. Jadi di sini saya coba untuk buat dulu struktur dasar HTML. Sini saya coba untuk zoom dulu ya. Jadi kayak gini. Nah, ini struktur dasarnya. Kemarin saya udah ajarin ya, kita gimana caranya untuk menghubungkan antara dua file yang berbeda HTML CSS. Jadi kita menggunakan tag link, terus tulis saja .2 CSS gitu. Di enter, nah nanti muncul. Pastikan di sini style.css kita itu sudah sama dengan nama file yang kita buat ya. Ini kita mengakses secara eksternal. Jadi saya coba untuk jelaskan dulu by text gitu ya, dimana sebentar guys. Oke, sorry ada delay sedikit. Jadi kita coba pelajari dulu tentang CSS gitu ya. Apa sih CSS itu gitu ya? CSS itu adalah kepanjangan dari cascading style sheet. Kayak gini. Astaga. Bentar. Cascading style sheet. Sorry, ada beberapa kendala nih gara-gara saya harus menghubungi seseorang gitu ya. Nah, saya dapat sebuah pengertian dari Wetri School ya. Wetri School itu sebetulnya tempat saya juga belajar front end gitu ya. Saya belajar banyak juga tuh dari Wetri School. Nah, beberapa saya ambil dari situ, dimana katanya Wetri School itu adalah bahasa scripting gitu ya. Ini dari Wetri School. Kalian nanti bisa cek ya. Ntar boleh dicek. Katanya CSS itu adalah bahasa yang digunakan untuk untuk menata halaman web. Jadi ketika kita ingin, Kanata agak di mute, sorry. Saya ntar mute ya. Oke.
sorry ya, ada ini sedikit. Jadi CSS itu adalah bahasa yang kita gunakan untuk menata sebuah halaman. Nah, perlu diingat bahwa CSS itu bukanlah bahasa pemrograman namun scripting gitu ya. Dia untuk membuat styling lah ya. Nah, terus kita akan coba untuk mempelajari struktur dasar CSS gitu ya. Struktur dasar CSS. Yang pertama itu ada yang dinamakan selector. Oke, selector. Yang kedua itu ada yang dinamakan property. Yang ketiga itu ada yang dinamakan value. Jadi kalau saya coba tulis gitu ya, struktur dasarnya itu kayak gini: selector, terus kurung kurawal, property, titik 2, value. Nah, value kayak gini. Jadi nanti kita kalau misalnya ingin membuat sebuah CSS, wajiblah menggunakan struktur dasar yang sudah ditentukan saat kita ingin menggunakan sebuah styling gitu ya. Ini untuk website kita nanti kalau misalnya kita udah bikin website sederhana gitu ya. Nanti untuk HTML CSS pun ada praktek pembuatan website ya. Nah, kita nanti coba pelajari pembuatan websitenya di meeting-meeting selanjutnya. Kita coba bahas dulu yang pertama itu adalah selector. Gitu ya. Dimana selektor di sini itu sebetulnya itu ada banyak ya. Selektor itu bisa berupa tag HTML atau elemen HTML. Yang kedua itu dia bisa berupa class. Yang ketiga itu dia bisa berupa ID. Yang keempat itu dia bisa complex selector. Jadi selektor itu sebetulnya dibagi menjadi beberapa ya. Ini saya nggak bisa bilang banyak, nggak bisa sebutin semuanya, tapi ini yang paling umum dan universal semuanya. Rata-rata programmer tuh pakainya yang ini. Jadi tag HTML ya, tag HTML itu contohnya ya, misal itu H1 ya, kemarin kita udah coba tes ya, H1P, terus mungkin ada body, ada bintang gitu ya, ada dan lain-lain lah ya. Kalau kelas itu dia itu contohnya menggunakan titik lah ya, misal titik H1, titik header, titik main, terus titik ya banyak lah ya, titik apa ya, kontainer, dan lain-lain. Terus kalau ID itu dia pakainya misal kayak gini, carousel ya, dia pakainya pagar, misal ada juga button, batin. Ntar ada yang masuk. Selamat datang Abdurrahman Bayu Amar. Button, terus juga ada misal combo box. Iya. Rizka, saya kurang kenal. Ada. Oke, sorry, ada yang nanya barusan. Kita lanjut lagi. Di sini itu kompleks selektor ya. Kalau kompleks selektor ini sebetulnya agak sedikit panjang ya. Di sini saya pakai titik 2, tapi di sini saya pakai titik 1. Oh, sorry. Sini seharusnya itu titik dulu baru EXP ya. Baru titik 2. Ini kita ikutin ya biar enggak beda-beda gitu. Nah, kayak gini. Nah, kalau untuk kompleks selektor ini misal dia itu lebih menjerumus ke dalam gitu. Misal kita bikin div kelas misal main kayak gini. Ini lebih inilah ya, dia lebih spesifik lah dan lain-lain. Nanti kita coba pakai contohnya ya. Oke, terus yang kedua
itu ada yang dinamakan property. Nah, kalau property ini sebetulnya ya ada banyak gitu ya, ini nggak bisa dihafal, tapi yang kita coba untuk pelajari di kelas ini itu sebetulnya nggak terlalu banyak, tapi nanti kita coba untuk lebih mendalami tentang box model gitu ya. Kalau misalnya kalian coba untuk lihat, ini ada banyak banget gitu ya properti di dalam CSS, jadi ini nggak perlu dihafal, yang penting kita paham. Yang pertama itu kita coba untuk mempelajari properti tentang font gitu ya. Yang kedua itu ada strip ya, ada text. Yang ketiga itu ada background itu ya. Yang ketiga, yang keempat itu ada pseudo element dan class. Jadi nanti ada pseudo class, ada pseudo element, terus ada juga properti untuk box model lah ya. Box model ya, ini include flexbox gitu. Nanti disinilah kita akan coba mempelajari lebih banyak tata ruang di dalam sebuah website dan sebagainya. Itu untuk yang properti. Terus yang terakhir apa? Value. Kalau value itu dia ngikutin lah ya, ngikutin dari si tergantung dari si propertinya gitu loh. Jadi kalau misalnya kita pakainya let's say font itu kan ada family ya, font family itu ya value-nya yang berada di dalam font family itu apa. Let's say kalau misalnya di font family ada Arial, Times New Roman kayak gitu. Atau kalau misalnya di dalam font pun ada misal color gitu. Kalau color kan pasti value-nya mengikuti color gitu kan. Nggak mungkin tiba-tiba kita color kita tulis 10 cm kan, aneh gitu. Jadi nanti value-nya ini akan mengikuti dari propertinya. Terus sekarang kita mempelajari tentang penempatan dalam CSS. CSS itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada yang namanya inline CSS. Yang kedua itu ada yang namanya internal CSS. Yang ketiga itu ada yang dinamakan eksternal ya. Kalau udah ada internal pasti ada eksternal CSS. Nah, jadi tiga-tiganya yang akan kita coba tes dan kita pelajari. Saya coba untuk berikan satu persatu gitu ya. Kita coba untuk tes dulu untuk yang inline dulu deh gitu ya. Di sini saya coba untuk buat H1. Terus saya tulis hello world gitu ya. Kita coba jalannya kayak gimana nih. Open in default browser. Jangan default browser, saya harus open in other supaya dia buka Chrome. Nah ini ya, set saya close dulu. Yang ini saya coba buka Google Meet-nya. Nah ini ya, silakan ya kalau misalnya punya pertanyaan ditanyakan. Nah ini untuk inian kita di awal. Nah inline itu berarti dia ada di dalam satu baris yang sama. Jadi kita menggunakan property style kayak gini, baru kita panggil apa yang mau kita ubah. Misal warnanya kita jadiin mungkin red gitu ya. Nah nanti saat kita refresh dia berubah jadi warna merah. Ini tergantung dari apa yang kita pilih, dan dia hanya bisa di dalam satu line gitu. Dia hanya ada satu line saja, nggak bisa kita bikin dua. Kalau dua ya berarti kita harus manual lagi gitu ya. Misal di sini saya bikin hello world. Nah di sini dia harus bikin ulang gitu, kita harus styling ulang. Tapi kalau nanti kita menggunakan internal ataupun yang eksternal, ya itu bisa kita tinggal panggil satu untuk semua. Maksudnya gimana? Saya coba untuk ini ya. Saya coba untuk buat yang internal dulu. Nah ini namanya internal CSS. Internal CSS. Kalau ini kan tadi inline ya. Inline CSS. Nah, kalau untuk internal dia menggunakan text style namanya. Terus nanti kita gunakan prinsip dasar yang sama di materi kita tadi. Ada
selector property value. Kalau menggunakan inline nggak perlu ya, dia memang langsung satu line, jadi nggak perlu ada struktur dasar lah ya. Di sini saya coba bikin kayak gini, gitu ya. Gitu. Nah ini untuk strukturnya, kita coba ngikutin dari strukturnya. Di sini saya coba untuk bikin 3 ya. Kalau tadi kan dia kalau stylenya inline dia cuma bisa satu ya. Kalau satu gitu kan repot dan juga lama gitu ya dalam proses pengembangan. Jadi kita coba untuk panggil saja langsung. Misal di sini ada H1 ya. Ingat tadi selektor itu bisa berupa apa? Berupa tag HTML gitu. Nah, tag HTML. Nah, tag HTML di sini memanggil H1. Nah, di sini kita memanggil semua H1. Ini cara bacanya gitu ya. H1 itu berarti semua H1. Kita coba ganti color menjadi red misal. Oh, sorry. Di situ dia kan belum kita render ya. Kita coba refresh dulu. Nah, baru kita ubah warnanya jadi red. Pasti warnanya berubah jadi warna merah gitu ya. Kalau misalnya nggak berubah jadi warna merah berarti ada yang salah codingannya, atau mungkin kalian salah menempatkan sesuatu gitu. Oke, itu untuk yang internal gitu ya. Nah sekarang kita coba tes untuk yang eksternal. Ini saya komen ya, jadi nanti dia warna hitam lagi. Nah di sini sebetulnya eksternal itu yang kemarin udah kita coba bahas bareng-bareng. Kita tinggal ketik saja link.2css. Jadi kalau mau menggunakan eksternal berarti dia ada file luar gitu ya. Nah gimana cara menghubungkannya? Gunakan link.2css, terus enter aja. Habis itu pastikan kalian membuat file yang namanya style.css. Nah di sini saya udah bikin style.css. Saya coba tes. Berarti saya panggil H1, saya ganti colornya menjadi red. Harusnya dia berubah. Di sini kan dia hitam ya. Saya ganti jadi red. Saya bikin judul eksternal CSS. Oke, eksternal CSS. Di sini juga saya kasih judul yang sama ya. Oh, sorry, eksternal CSS. Kita refresh. Nah, warnanya jadi merah. Ya, jadi prinsip dasarnya sama dengan yang internal CSS, namun dia lebih singkat saja karena ada satu kode aja untuk menghubungkan dengan file lain. Kalau ini kan dia langsung di dalam satu tempat yang sama nih. Nah ini kan nantinya jatuhnya si HTML kita tuh nggak pure HTML aja. Jadi nanti kebanyakan kode yang lain pun tidak terlalu bagus untuk sebuah website gitu ya, untuk struktur ya. Kalau misalnya kalian ingin ngibulin hacker ya cocok juga sih, di dalam satu file yang sama tuh bagus kayak gitu. Itu untuk posisi atau penempatan gitu ya. Jadi kita udah belajar bagaimana kita menempatkan sesuatu di dalam HTML dan juga cara kita untuk menempatkan sebuah CSS gitu ya. Nah di sini saya coba untuk lanjutkan lagi materi kita untuk font styling gitu ya. Jadi untuk awal-awal itu kita langsung belajar ke font styling sesuai dengan kurikulum yang saya buat. Itu adalah mempelajari font style dan seterusnya gitu ya. Di sini sebenarnya ya ini font style, text style, background, pseudo element, class, box model dan sebagainya. Nanti mungkin kalau ada waktu saya coba untuk buatkan silabusnya, saya kirimin ke kalian ya. Berarti buat inline dan internal nggak perlu bikin style.css. Inline dan internal nggak perlu. Nah, kalau yang eksternal aja. Cuman saya lebih prefer eksternal sih, gitu. Kenapa? Karena lebih enak aja sih. Saya dari dulu belajarnya pakainya eksternal terus soalnya. Kayak gitu. Jadi kita coba lanjut ya. Di sini kan biasanya itu saya bikinnya itu satu file yang sama, tapi di sini saya coba untuk bikin file yang berbeda ya. Font style .css. Jadi kita coba untuk mempelajari styling di dalam sebuah font, dimana saya kasih judul font styling.
Nah, di dalam font styling ini kita akan coba mempelajari beberapa hal ya. Sebentar, saya ada catatannya juga kok. Di sini itu harusnya dia bisa saya naikin ya. Ya, ini untuk teman-teman yang udah pernah belajar di YouTube saya seharusnya sudah familiar sekali dengan styling font di channel saya gitu ya. Wih, ada yang terbang tuh, apaan? Aduh, ada hewan lagi masuk. Bentar. Oke, nggak usah dihiraukan. Jadi kita coba untuk lanjutkan. Di sini saya coba untuk yang pertama itu mempelajari tentang font family. Yang kedua itu ada font size. Yang ketiga itu ada font weight. Terus yang keempat itu ada font varian. Yang kelima itu ada font style. Yep, font style. Terus ada apa lagi ya? Yang keenam itu ada tinggi baris ya, line high gitu ya tulisannya, high. Terus udah ya, kita cuman sampai 6 materi inti untuk font styling, dimana yang pertama kita mempelajari tentang font family. Jadi apa sih font family itu gitu ya. Nah, font family itu fungsinya itu untuk mengatur jenis font yang akan kita gunakan, yang akan digunakan aja. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat sebuah ya font sendiri gitu ya, kalau ini kan Times New Roman kan ya. Jadi kalau kita ingin mengatur jenis font yang ada di website kita, ya kita gunakan font family. Nah, kalau font size berarti ini untuk mengatur ukuran font gitu ya. Kalau font weight untuk mengatur ketebalan font. Jadi kalau misalnya kita ingin mengatur ketebalan font, ya kita gunakan font weight. Terus untuk font varian, ini dia mengubah menjadi small caps. Font style ini fungsinya untuk mengubah font menjadi cetak miring. Nah, cetak miring di sini nanti ada dua ya. Kita bisa menggunakan oblique sama italic gitu. Ada dua untuk mencetak sebuah font itu menjadi miring. Terus ada line high, di sini fungsinya untuk mengatur space antar baris. Jadi nanti ketika kita ingin mengatur sebuah space, kita gunakan line high. Saya coba jelasin dulu satu persatu dari awal ya, font family, di mana font family di sini katanya mengatur jenis font yang akan kita gunakan. Jadi font family sendiri memiliki nilai, iya tergantung dari yang kita pengen pakai. Contohnya misal ada Arial gitu ya, ada Times New Roman. Di sini contoh ininya ya, saya coba kasih contohnya setelah ini contoh penggunaan ya. Ada Arial ya kan, ada Times New Roman, ada apa lagi? Ada banyak lah ya, dan lain-lain. Nanti silahkan kalian coba ini sendiri ya, di Google itu ada banyak font family. Salah satunya yang paling sering saya pakai itu adalah Google Font. Silahkan nanti diinstal kalau kalian pengen bikin atau menggunakan font kalian sendiri gitu. Nah, untuk strukturnya itu berarti kayak biasa, kita panggil selektornya dulu ya, baru kita bikin seperti ini. Set.
selector, terus kita panggil propertinya font family gitu kan. Titik 2 apa, misal contoh di sini nama font, spasi generic family, itu aja sih, generic family. Oh kan, bentar kena tuh, sebentar ini ada hewani yang terjebak ya. Dia tersesat guys. Nah kan jatuh itu nggak tahu kemana. Oke, kita lanjut lagi. Jadi nama font ini biasa kita dengar ya. Sebenarnya sih generic family itu opsional, bisa ditaruh bisa enggak. Kenapa? Karena kalian panggil nama fontnya aja tuh udah sah gitu ya. Dianggap dia sudah memenuhi kriteria. Tapi kalau misalnya kalian pengen kasih generic family-nya nggak apa-apa. Generic family itu yang kayak dia itu sans serif atau serif, nah itu generic family. Nama font itu misal Arial. Arial itu kalau nggak salah serif ya. Apa sans serif ya? Saya lupa lagi. Kita coba tes aja ya. Jadi Shopee. Saya tidak ada pesan makan. Jadi let's say di sini saya panggil kita coba cek dulu ya. Di sini kan dia ada H1. Berarti kita panggil selektornya berupa elemen HTML H1. Kita panggil H1-nya di sini. Nah, baru kita panggil font family, ya kan? Kayak gini. Baru saya tulis Arial. Nah, ternyata dia adalah sans serif. Nah, nanti kita coba refresh di sini. Sans serif itu adalah generic family yang baru. Ya, yang munculnya tuh pas modern website modern lah. Kenapa? Karena orang zaman dulu tuh suka teks kayak gini nih. Banyak lengkungan-lengkungan. Tapi kalau zaman sekarang lebih suka yang nggak banyak lengkungan. Ini kok nggak ada, ini nggak jalan ini. Bentar. Wait. Kok nggak jalan? Saya coba tes dulu ya. Apa yang terjadi? Colornya saya coba ubah jadi warna red. Tokah. Sabar. Oh ya, betul. Dia tidak jalan. Kenapa tidak jalan? Karena dia masih style CSS ya. Astagfirullah. Jadi di sini harus kita ganti dulu nih, jadi font style. Nah, barulah saat kita refresh muncullah font family Arial. Nah, kalau zaman dulu orang suka tuh yang melengkung, tapi kalau zaman sekarang orang lebih suka yang simple kayak gini. Ya udah, kayak teks-teks biasa aja gitu loh, nggak usah yang banyakan estetiknya gitu. Kalau zaman sekarang disebut alay lah ya. Cuman ya orang zaman dulu mungkin lebih suka kayak gitu. Oke, itu untuk yang font family. Nah, pastiin tadi ya nama filenya itu berubah dulu gitu ya. Tadi kan masih style, pantesan gak jalan. Saya kira codingan saya salah, soalnya nggak jalan gitu ya. Kayak gitu. Jadi ini untuk yang font family. Lanjut, kita coba pelajari lagi ada font size. Nah, kalau font size di sini, font size dia itu contoh ya, menggunakan ukuran gitu ya. Menggunakan ukuran bisa berupa pixel, yang paling sering sih pixel ya, persen, terus juga ada em, ada rem dan lain-lain lah ya. Bisa gunakan ini. Contoh 10 pixel gitu ya. 10 pixel, 10%, kayak gitu. Ya dan lain-lain lah. Silahkan nanti dites sendiri. Terus di sini untuk struktur dasarnya sama, kita ambil dari sini. Saya colong aja ininya. Ya, ini untuk yang font size. Kegedean gak sih? Font size ya. Oke. Berarti yang kita panggil adalah font size. Di sini kita ganti jadi font size, font family-nya. Nah, di sini tadi saya bilang dia berupa ukuran, dimana ukuran itu bisa pixel, persen, em, dan lain-lain. Saya kasih contoh, misal saya panggil gitu ya,
H1-nya. Ingat H1 itu adalah selektor karena dia berupa elemen HTML. Kita cek di sini ukurannya kayak lebih besar gitu ya. Kita bisa perkecil gitu. Biasanya kalau nggak salah ini 20-an. Nah, let's say saya ganti jadi nanti kita panggil dulu font size-nya ya. Font size misal saya ganti jadi 10 pixel. Nah, nanti dia akan jadi lebih kecil. Nah, itu kan jadi lebih kecil. Kalau misalnya 20 seharusnya dia balik normal. Cuma saya lupa bener 20 atau enggak. Enggak ya, berarti 30-an lah ya. Normalnya dari 30. Segitulah. Jadi nanti silahkan gunakan font size untuk mengubah apa? Ukuran font atau mengatur ukuran font kita. Kita lanjut lagi ke materi kita selanjutnya, yaitu adalah font weight. Font weight. Jadi ini tadi ya fungsinya untuk mengatur ketebalan. Nah, contohnya itu dia itu start dari angka 100 sampai 900. Udah gitu aja sih. Saya coba kasih strukturnya, berarti kayak biasa. Di sini saya taruh di sini ya. Ini tinggal ganti aja weight. Nah, ini saya kasih coba contoh penggunaan font weight ya. Berarti karena di sini H1 itu udah tebal, kita coba bikin dia jadi thin atau dia jadi sedikit lebih langsing lah ya. Let's say di sini saya panggil dulu font weight-nya, berarti selektornya H1 ya. Ingat selektornya penting, terus baru kita panggil propertinya. Propertinya adalah font weight. Font weight-nya kita panggil. Nah, dia dari 100 sampai 900 kayak yang udah saya bilang. Saya coba ubah jadi 100. Jadi nanti dia akan tipis. Tuh, kan berubah. Jadi lebih tipis. Gitu. Jadi itu fungsinya font weight atau untuk mengatur ketebalan. Lanjut. Ada font varian. Kita baca dulu fungsi dia apa. Varian. Di sini fungsi font varian itu adalah mengubah menjadi small caps. Jadi ada satu cara aja gitu ya. Karena dia fungsinya untuk mengubah small caps gitu ya. Ya contohnya ya small caps kayak gitu. Jadi apa sih small caps itu gitu ya? Orang berarti nanya gitu. Kenapa ada small caps dan apa fungsinya, bagaimana menggunakan small caps? Oke. Jadi saya coba untuk berikan contoh. Di sini itu saya ubah dulu. Wih, apa itu? Gerak-gerak. Dia masih enggak ini. Mana nih? Sebentar guys. Ada hewan tidak dikenal mengganggu materi ya. Gimana matiinnya ini? Iso mati ki. Gak mati juga loh. Ditekan malah makin kuat. Bentar. Saya diganggu sama hewan yang gak bisa dimatiin gitu. Gimana cara matiinnya ya? Pantas tadi kena kipas aja dia masih kuat gitu kan. Ada koreknya ya. She was something. Iya, ada bug ini bener.
Ini the real bug ini. Tebel banget lagi apa namanya? Badannya. Jadi saya bingung gitu gimana cara matiinnya. Ini saya tahan dulu. Ini saya lagi nyari korek. Bukan bermaksud jahat, tapi saya takut digigit, terbengkak terus nggak bisa kerja, bahaya. Tapi saya nggak nemu correct. It is correct. Where is correct? Oh my god, I don't know. Where is it? I don't know. Aduh, kenapa harus lagi ngajar? Ada beginian. Dari tadi dia nggak datang. It's actually a bug, yeah. Hold on, everyone. Hold on. Just give me a second. Oh my god. What about this? Nice. I thought it was putting yourself right. Alright. Oh my god, there's a cockroach. Oh my god. Shit. What should I do? What should I do? Damn. Are you gonna be fall or anything? No? Oh my god. Yeah, it's a real bug. But I don't know what kind of bug is this. Apa ini? Hewan apa ya? Tebalnya dia punya tubuh. Right. Sorry for every problem in this kind of night. My god. Damn it. Sorry. Let's continue our lesson. It smells so really bad. Right. What will happen? Alright. Let's get start. Tadi kita sampai mana tadi? Ya, jadi tadi saya harusnya sampai mana ya? Tadi sampai mana guys? Sorry. Small caps. Ya. Jadi ini harusnya diubah dulu nih. Jadi hello world something like this. Kenapa? Karena saya ingin mengubah small caps. Jadi huruf kecil yang jadi caps lock, huruf kecil yang jadi huruf besar. Maksudnya gimana? Gini. Jadi tadi kan kita udah masuk di materi font varian gitu ya. Jadi strukturnya saya coba berikan ya, sama aja sih sebenarnya. Saya tinggal ambil, saya tinggal taruh di sini. Nah, ini tinggal ganti aja jadi font varian gitu kan. Nah, font varian ini kita bisa ubah jadi small caps. Seharusnya pakai strip ya. Nah, di sini saya coba untuk panggil H1, sudah pasti karena H1 itu adalah selektor. Tinggal panggil aja font variannya. Habis itu kita tinggal tulis small caps. Nah, di sini ada banyak ya. Ya, ada dua. Yang pertama itu ada small caps, yang kedua adalah normal. Jadi nanti ketika kita refresh, dia akan jadi huruf besar semua, tapi hierarkinya huruf kecil. Silahkan dicek yang atas. Yang bawah dia tetap huruf besar semua. Gitu. Kenapa? Karena memang standar di sini adalah huruf besar. Gitu loh. Nih. Dia huruf besar semua. Tapi kalau ada huruf kecil di sini, dia akan jadi kapital, tapi sifatnya adalah huruf besar gitu loh. Lihat. Tetap huruf besar ya. Tetap kapital tapi dia huruf kecil. Nah, itulah small caps. Kita lanjut lagi ke materi kita, yaitu font style. Font style ini fungsinya untuk mengubah menjadi cetak miring gitu ya.
Jadi di sini saya coba buat itunya dulu, font style. Tadi apa untuk mengubah cetak miring ya? Berarti italic nih. Contohnya itu ada italic dan oblique. Masih hidup nggak itu? Wih, dia masih jalan loh. Oblique. Wait. Forgot something. Oblique atau oblique. Ya mungkin itu yang bener lah ya. Saya lupa ininya soalnya. Berarti di sini tinggal ganti aja jadi font style. Di sini italic contohnya. Saya coba untuk ambil ininya karena saya lupa ininya ya. Sintaks teksnya tuh apa gitu. Font style oblique. Benar ya, oblique sama. Jadi ini bisa oblique. Saya lebih familiar sama huruf kecilnya, bukan huruf besar, karena jarang sih saya ngeteks yang huruf besar gitu. Bentar guys. Dia masih gerak loh. Palanya udah saya iniin, padahal udah saya putusin. Astagfirullah. Agak psycho ya, cuman it's okay because this kind of bug has make me confused. Terlalu keras gitu ininya. Alright, kita coba continue again. Jadi di sini font style kita coba lanjutkan. Saya belum kasih unjuk ya. Jadi kalau untuk yang oblique, dia akan menjadikan dia menjadi italic atau cetak miring lah ya. Silakan kalian gunakan yang italic juga, sama aja sih. Terus bedanya apa gitu ya? Kadang ada orang nanya gitu ya. Jadi sebetulnya perbedaannya itu ada di beberapa font yang sekiranya itu tidak bisa dijadikan italic. Maksudnya gimana? Nanti silahkan cek di Google yang paling pas gitu ya. Searching dulu. Biar kalian tahu apa perbedaan antara italic dan juga oblique. Tapi secara prinsip sama gitu. Jadi nggak usah terlalu dibikin repot lah ya. Hidup tuh kita yang gampang-gampang aja. Gitu. Terus yang terakhir adalah line high. Jadi line high di sini itu fungsinya untuk mengatur apa? Space antar baris. Nah, di sini saya berikan contohnya itu berarti dia mirip-mirip dengan yang font size. Ya. Jadi yang font size ini saya ambil. Saya copy aja. Saya taruh di sini. Saya paste. Nah, dia sama-sama ukuran pakainya. Jadi nanti ketika kita ingin mengubah line high, ya kita gunakan saja ukuran seperti ini. Nah, untuk line high di sini strukturnya pun sama. Ya, dia tetap memanggil selector, dia juga tetap memanggil propertinya. Propertinya itu adalah line high. Line high dengan value-nya adalah berupa ukuran, bisa pixel, persen, dan lain-lain. Silakan gunakan sesuai dengan kebutuhan project Anda. Let's say di sini saya bikin hasad body ya, karena body pun adalah sebuah tag HTML. Di mana saya lihat nih di sini. Silakan kalian cek HTML kalian. Oh ya, ini HTML kalian. Lihat di sini ada body. Nah, ini juga adalah bagian daripada tag HTML, bisa kita panggil sebagai sebuah selector. Di sini saya ganti line high-nya menjadi let's say 20 pixel. Kita coba cek apa yang akan terjadi kepada ini ya, H1. Nah, 20 pixel ternyata membuat mereka menjadi lebih rapat gitu ya. Ternyata dia tadinya tidak jadi lebih rapat, mereka merenggang gitu ya. Tapi karena kita kasih 20 pixel jadi lebih rapat. Nah, ini dia akan menjadi lebih renggang. Tuh. Jadi itu adalah seputar tentang line high atau biasa kita pakai untuk mengubah atau mengatur space atau jarak antar baris kayak gitu teman-teman. Kira-kira ada pertanyaan? Karena kalau saya paksakan untuk masuk ke background dan juga text styling dan juga background mungkin akan sedikit memaksa ya, waktunya soalnya udah mepet. Dan juga nanti saya pengen edit dulu ini untuk dokumentasinya supaya tidak terlalu panjang durasinya. Kira-kira ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada,
nanti kita coba lanjutkan lagi materi kita di next part. Tapi kalau kalian penasaran, boleh silahkan ditonton dulu. Nanti di kelas baru kita ajukan diskusi gitu. Materi di next meeting apa bang? Materi di next meeting itu adalah background sama teks. Jadi next meeting itu yang kita pelajarin for next meeting ya. Next itu di meeting ketiga ya. Meeting ketiga itu adalah background dan teks. Nah, meeting keempat baru kita mempelajari box model dan flexbox gitu. Meeting keempat baru kita belajar tata letak ya. Tapi kalau meeting ketiga masih background dan teks. Kapan? Mungkin harinya saya ubah jadi hari Kamis kali ya, Kamis Jumat gitu. Jadi nanti kita ada 2 hari belajar di hari Kamis dan Jumat di setiap jam yang sama, jam malam juga, supaya kita nggak terlalu capek lah ya. Oh ya sorry, saya lupa. Tadi tuh pulang kantor saya langsung nyampe rumah, habis itu nggak ada info ya di grup ya, sorry ya. Nanti kalau bisa tolong Andrew untuk tanyain lagi nanti siang atau mungkin pagi gitu ya, supaya saya mengingatkan kalian juga gitu. Thank you Andrew untuk sarannya. Yang lain kira-kira ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin disampaikan? Untuk materi nanti saya akan kirimkan ya. Sampai sekarang saya bukannya nggak mau ngirimin materi, tapi lupa. Itu yang betul ya. Silahkan nanti ini untuk catat, saya coba kirimin dulu ya ininya. Betul, boleh. Hari Kamis. Codingan ada di ini ya, ada di inian kalian. Silahkan diambil kalau butuh. Kalau tidak butuh ya udahlah. Wih, nggak cukup teman-teman, nggak cukup ternyata. Saya harus kirimin full file. Tapi ada di itu kan ya, ada drive-nya kan. Materinya nanti saya upload di situ aja deh kalau gitu, di drive-nya ya. Kayak gitu. Kira-kira ada pertanyaan lagi teman-teman? Ini untuk dokumentasinya saya stop ya.